Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Sofi Syarif. Pak Hairul, bolehkah kemudian saya simpulkan kekhawatiran Anda yang paling besar pelibatan TNI Polri dalam pendisiplinan protokol kesehatan ini, kalau ada kans TNI Polri ini berlaku represif begitu Pak? Ya, kalau karena ini sifatnya pengawasan dan pembinaan masyarakat ya, itu kan itu yang memang khawatirkan adalah represivitas, intimidatif, gitu ya, betul-betul seperti itu ya. Itu yang kita khawatirkan. Tapi saya sendiri menganggap pelibatan TNI Polri ini masih ya oke, hanya saja itu tadi yang perlu dilakukan adalah memastikan di lapangan tidak ada potensi aktivitas yang eksesif gitu ya. Ya. Itu yang perlu saya kira. Pak Melki, apakah ini juga jadi kekhawatiran Anda dan teman-teman di DPR begitu kalau TNI Polri kemudian dilibatkan dalam pendisiplinan masyarakat? Ya, kalau kami Komisi Kesehatan tentu lebih fokus bagaimana agar penanganan kesehatan terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan itu berjalan secara disiplin, patuh, dan konsisten oleh siapa saja, khususnya masyarakat. Nah, karena kami fokus ke soal menyangkut protokol kesehatan, yang ini adalah persoalan utama yang harus kita kedepankan, tentu pendukung yang harus dilakukan termasuk dalam hal Inpres ini yang membutuhkan dukungan TNI Polri itu adalah bagian yang memastikan agar protokol ini berjalan. Nah, terkait dengan ada beberapa diskusi ya, sekali lagi saya bilang tadi ya Mbak Sofia, saya memahami kalau ini dalam diskursus tentang human rights saya setuju, diskursus tentang relasi sipil militer saya setuju, tapi kalau dalam bicara soal menyangkut pandemi seperti ini, tentu kita butuh disiplin, butuh kepatuhan itu justru kita butuh TNI Polri untuk betul-betul memastikan agar ini berjalan. Dan saya yakin bahwa dalam suasana demokrasi dan reformasi kita sama ini yang berjalan baik ini, TNI Polri pasti akan melaksanakan ini dengan baik, dan kalaupun ada oknum-oknum yang misalnya tadi dikhawatirkan oleh Pak Khairul tadi ada overacting misalnya, itu pasti secara internal mekanisme di dalam TNI Polri juga itu akan membuat ini juga kemudian menjadi normal. Anda yakin ada mekanisme pengawasan itu terhadap anggota yang nantinya mungkin berlaku overreaction terhadap masyarakat yang melanggar disiplin protokol kesehatan? Mbak Sofi, kita ini kan sekarang media sosial ini kan tinggi sekali ya. Sudah berapa kali kejadian itu karena media sosial itu orang dihukum. Nah, jadi karena media sosial kita ini begitu mewabah di seluruh negeri ini, apabila ada yang berani overacting dan itu direkam, itu tidak pakai lama itu pasti akan viral dan kemudian akan ditindak oleh pimpinannya. Jadi menurut saya kita buat aja aturan yang kira-kira detail soal ini. Tadi juga saya setuju ada buat dengan berbagai kemitraan yang lain ya, Kemenag dan lain-lain tadi itu. Tapi menurut saya ini perlu kita dorong dan kita perkuat agar betul-betul TNI Polri itu bekerja dengan baik di lapangan untuk memastikan agar Inpres ini berjalan. Ini yang paling penting ya. Oke. Pak Hairul, kalau Pak Melki tampaknya tidak terlalu khawatir karena katanya ada media sosial. Menurut Anda bagaimana? Ya, media sosial saja tidak cukup. Saya kira ini soal bagaimana kita menegakkan aturan kan begitu, dan ya menegakkan aturan juga harus dengan aturan main yang jelas juga. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa saya pendapat bahwa semua elemen komponen masyarakat bahkan komponen pemerintahan juga harus terlibat dalam pembangunan kepatuhan masyarakat terkait dengan bagaimana kita mengendalikan COVID-19 ini. Tapi kemudian ini soal kemudian kita memastikan bahwa tidak ada potensi eksesif di lapangan, tidak ada kemudian hal-hal yang kemudian malah mengganggu penanganan COVID-19 itu sendiri, apalagi dari kesehatannya. Nah, makanya kemudian saya menyarankan bahwa 514 peraturan daerah yang akan disusun itu juga diperkuat dengan di tingkat pusat ada peraturan bersama misalnya ya antara Mendagri, Panglima TNI dan Kapolri untuk memastikan bahwa untuk mengontrol ruang lingkup kewenangan, kemudian batasan-batasan prosedur dan perilaku cara bertindak lapangan itu yang saya kira penting.
Pak Khairul, begini, yang jelas kan saat ini sudah ada penunjukan begitu wakilnya Pak Erick Thohir dalam komite untuk penanganan COVID-19 ini kan adalah jenderal-jenderal begitu. Nah, apa sih yang bisa Anda lihat dari tujuan, visi, misi pemerintah membuat sebuah komite penanganan pandemi yang adalah isu kesehatan, tapi wakil-wakilnya ditempatkan jenderal-jenderal? Ya. Saya melihat ada keinginan untuk mengendalikan ini secara cepat. Kemudian ada dan namanya ini berangkat juga dari asumsi bahwa organisasi TNI ini termasuk organisasi yang memang didesain untuk sangat siap dalam kondisi darurat. Ya. Tapi saya kira dalam konteks penanganan COVID ini kan tidak sekedar kita butuh penanganan daruratnya, tapi juga kita butuh kepastian dari sisi penanganan kesehatannya. Ya. Dari sisi membangun kepatuhan masyarakat. Nah, apakah saya tidak yakin ya, dalam hal ini jenderal-jenderal ini juga bisa berkontribusi besar dalam hal. Anda tidak yakin? Ya, tidak yakin. Tidak yakin ya? Ya. Pak Melki, tanggapan Anda? Justru Pak Khairul ini jangan sampai historis lah. Kan kalau kita tidak yakin itu kan itu yang kerja memulangkan teman-teman dari WNI Wuhan ke Natuna itu tuh tentara loh itu. Itu memulangkan Pak, tapi menghadapi pandemi Kemudian kan lain hal. Betul Pak, tapi kan tidak harus kemudian semuanya loh, mereka menyiapkan lokasi untuk isolasi itu juga tentara. Mereka juga punya rumah sakit tentara itu ada 120 unit kalau nggak salah satu republik ini. Jadi kalau bicara bahwa tentara tidak punya pengalaman kesehatan juga itu kita historis. Jadi begini, kan kita kan lagi bicara soal penegakan disiplin ya. Saya kira begini, kalau bicara soal kesehatan juga itu tentara mampu, polisi mampu, mereka punya rumah sakit, mereka punya juga orang yang mengurus tentang kesehatan. Nah, tapi yang kita lagi bicara ini terkait dengan bagaimana kita meminta bantuan dari aparat TNI Polri ini untuk, sekali lagi ya, memastikan bahwa masyarakat kita ini mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Yang hari-hari ini itu orang makin abai, orang makin merasa ini kita tidak harus pakai masker. Nah, ini mesti kita tekankan lagi. Jadi menurut Pak Melki sudah tepat ada penempatan jenderal sebagai wakil ketua komite? Ya kan selama ini kan mereka sudah bekerja hari ini. Dan hari ini kan diformalkan dalam lembaga. Bersama juga bukan cuma para jenderal, kan ada juga dari tokoh-tokoh yang lain, ada juga dari dari Kementerian Kesehatan, dari kementerian juga yang lain. Kerja menangani COVID-19 ini itu kerja multi aspek, multidimensi, multi kelompok gitu. Jangan sampai kemudian keterlibatan tentara ini seolah-olah membuat juga yang lain tidak bekerja atau kurang bekerja, dan seolah-olah juga kemudian kita sekedar memberikan semuanya ini pada tentara yang ngurus. Semua orang bekerja. Baik. Semua orang bekerja. Dan ini Mas Sofi, yang tadi saya setuju dari Pak Khairul begini, yang Pak Khairul punya komentar yang juga kita perlu garis bawahi adalah, di satu sisi penegakan disiplin dalam protokol ini jalan, di sisi yang lain juga itu para tokoh masyarakat, pemerintah, dan tokoh-tokoh yang lain, para artis itu juga mendorong dan membangun kesadaran publik agar menjalankan ini secara sukarela dan betul-betul dengan kesadaran. Tapi kalau yang nggak sadar ya harus didisiplinkan dia, kan begitu. Pak Khairul, Anda sejak tadi senyum-senyum. Saya mau dengar tanggapan Anda atas pernyataan Pak Melki. Oke, enggak, saya sebenarnya memahami apa yang disampaikan Pak Melki. Ya. Tapi saya kira pelibatan, pemerhatian itu kan juga tidak harus dalam bentuk kemudian menjadi misalnya jadi wakil ketua komite. Gitu ya. Sementara kita tahu juga ya, misalnya kemarin terkait dengan pada waktu masih ditugas ya, itu kan ada Pogab Wilhan yang terlibat langsung di lapangan misalnya. Saya kira pelibatan di lapangan seperti itu tidak ada masalah ya, dalam bentuk karena memang TNI memang disiapkan untuk ada darurat, disiapkan untuk termasuk juga dalam hal ancaman wabah penyakit memang disiapkan untuk itu. Tapi saya kira dalam hal ini saya kira mungkin lebih baik jika Pak Andika misalnya dijadikan misalnya semacam koordinator untuk kegiatan yang sifatnya ini tadi. Oke, jadi bukan ada di tanggap pimpinan komite begitu ya? Iya, tidak perlu wakil ketua apa sih? Kan artinya dia berbagi peran kemudian. Kalau dia kemudian menjadi komandan satgas misalnya di lapangan, saya kira malah oke. Gitu. Pak Melki silakan. Pak Khairul, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 itu adalah Letnan Jenderal TNI Doni Munardo, aktif tentara. Kita nggak pernah ribut tuh sama ini. Pak Doni Munardo kerjanya luar biasa. Saya pernah mana-mana beliau juga, kita keliling Indonesia ke Indonesia Timur tuh.
kerjanya nggak ada capeknya tuh orang. Dan menghadapi bencana seperti ini kan kita kan seperti yang juga kita lihat kan ini kan operasi militer di luar perang lah. Yang paling mungkin kita anggap mendorong untuk kerja model begini itu ya tentara sama polisi. Nah maksud saya ketika mereka terlibat seperti ini, dikasih peran, duduk sebagai pemimpin, bersama-sama yang lain, kita kerja menangani ini semua, kok kenapa jadi sesuatu yang harus kita perdebatkan dalam pengertian seolah-olah bahwa kehadiran mereka itu nanti mengurangi atau mengganggu aspek lain di luar urusan pandemi, kan enggak juga sebenarnya. Jadi Pak Melki tidak keberatan ya seluruh urusan pandemi ini banyak ditangani oleh jenderal-jenderal begitu ya? Loh kan gini sekali lagi ya. Pak Andika dengan posisi urusan, sebentar Pak Khairul sebentar. Pak Melki silakan. Urusan pandemi ini, sekali lagi saya ulangi lagi ya, urusan pandemi ini kan kalau kita bicara kesehatan adalah domainnya Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan seorang militer, namanya Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan. Itu tentara juga tuh, walaupun sudah pensiun. Dan orang semua melihat ketika dipegang oleh Pak Terawan ini itu, dia kerja juga nggak ada capeknya tuh, gerak terus. Kemudian juga di tempat-tempat lain juga tentara-tentara hadir, yang sudah pernah maupun yang aktif. Polisi juga demikian. Dan itu bagus menurut saya, mereka bekerja dengan luar biasa. Kan saya juga turun ke mana-mana bersama dengan kelompok yang menangani COVID ini gitu. Dan mereka kerja tuh bagus. Bersama dengan sipil, teman-teman kesehatan, dan berbagai teman-teman. Pak Khairul, terakhir tanggapan Anda? Ya, saya kira ini yang perbedaannya. Pak Terawan memang berlatar belakang militer, Pak Dodi berlatar belakang militer. Tapi mereka punya jabatan sipil. Mereka kepala BNPB, mereka Menteri Kesehatan, dan banyak lagi yang melibatkan. Kemudian ketika Pak Gogab Wilhan terlibat, mereka juga berada dalam struktur yang jelas ininya ya. Kemudian kalau sekarang saya kira perlu clear ini posisi wakil ketua itu. Karena begini Mbak Sofi, saya perlu gambarkan ya, yang saya tahu di Komisi 8 DPR. Bukan soal sebentar satu-satu Bapak-bapak. Bukan soal orang per orangnya, tapi ini soal kelembagaan institusional gitu loh. Ya. Ini jadi yang kalau dengan pelibatan Pak Doni Munardo sebagai kepala BNPB itu berbeda. Oke. Jadi, sudah silakan Pak Melki terakhir. Ya, jadi gini Mbak Sofi ya, saya dengar dari teman-teman Komisi 8 yang lagi membahas undang-undang tentang bencana. Salah satu poin penting yang akan menjadi agenda perubahan mereka adalah bagaimana agar dalam suasana bencana itu, termasuk bencana semacam ini yang kayak kita bencana non alam seperti ini ya, COVID-19 ini, itu pelibatan dan menggerakkan tentang institusi TNI Polri itu harus lebih mobile dan lebih fleksibel. Itu ada semangat itu karena institusi inilah yang memiliki kemampuan cepat merespon bencana, baik alam maupun non alam. Gitu. Pak Khairul tetap tidak setuju ya? Kalau soal pelibatan TNI Polri, sebenarnya ya di Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, ya itu baru itu undang-undangnya, ya itu baru. Bahkan pelibatan komponen pertahanan dalam penanganan wabah penyakit itu sudah masuk dalam undang-undang itu. Tapi sayangnya undang-undangnya pun juga malah tidak digunakan untuk memayungi kegiatan. Baik, oke. Bapak-bapak, waktu kita sudah habis. Yang jelas kita harus menunggu. Bahas lagi di forum yang lain Pak Khairul. Ini forum waktunya nggak cukup kita. Forum ini terlalu pendek, mohon maaf Bapak-bapak. Yang jelas kita tunggu Jawa nanti. Timur, satunya di NTT lagi. Kita tunggu nanti efektivitas TNI dan Polri dalam mendisiplinkan masyarakat, dan kita tentu berharap tidak ada yang represif dari upaya untuk mengajak masyarakat berdisiplin hidup di tengah pandemi. Terima kasih sekali lagi Pak Khairul, terima kasih juga Pak Melki sudah bergabung bersama kami.